Bol. Bahkan ya Allah. Merupakan salah satu cara untuk mendoakan seseorang yang telah tiada. Benarkah ziarah bisa digunakan untuk meminta? Anda sedang menyaksikan Dua Dunia bersama saya, Indah Hananta. Ziarah adalah salah satu cara untuk mendoakan manusia yang telah meninggal dunia. Namun, sebagian orang mengartikan ziarah adalah salah satu cara untuk meminta keberkahan. Benarkah ziarah bisa digunakan untuk meminta? Atau hanya digunakan untuk mendoakan saja? Perjalanan Dua Dunia kali ini mencoba menelusuri tempat-tempat berziarah. Salah satunya adalah petilasan Joko Tingkir. Masyarakat sekitar percaya ziarah ke petilasan ini bisa mendatangkan berkah. Bersama juru kunci, kami pun berdoa dan berzikir memohon kepada Allah. Benar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian dilanjutkan melihat sisa bagian perahu. Dahulunya, bagian ini digunakan Joko Tingkir sebagai sarana transportasi. Selain bagian perahu, juga ada sebuah sumur tua. Saat sedang berdiri di dekat sumur, ternyata Ustadz merasakan suatu keganjilan. Menurutnya, ada seekor ular besar yang mencoba mengganggu. Kadang kalau pakai mengganggu. Setelah melihat sumur, juru kunci mengajak saya dan Ustadz untuk masuk ke dalam suatu ruangan. Ruangan gelap tanpa ada pencahayaan. Membuat saya bertanya-tanya, apakah yang ada dalam ruangan itu? Di dalam ruangan terdapat sebuah batu menyerupai tempat duduk. Batu tersebut diyakini tempat dahulu Joko Tingkir berzikir dan berdoa kepada Sang Pencipta. Saat kami sedang berdoa, tiba-tiba benda seperti batu mustika jatuh tepat di depan Ustadz. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, wa la talbisul haqqa bil batil. Gimana Ustaz? Menurut kepercayaan di sini, ini suatu direstui katanya. Cuma menurut saya ini kita harus mencermati dengan baik. Iblis sangat tipis mentalbiskan mana yang hak, mana yang batil. Terima kasih. Mampukah Ustadz Surya mengikis talbis di petilasan? Ya, tadi saat Ustadz berdoa di dalam tempat duduknya Kanjeng Sultan Hadiwijoyo, Ustadznya kejatuhan mustika ini. Bisa Anda perhatikan, warnanya merah. Ya, warnanya merah, ada kayak ukiran-ukiran hijau ya. Tapi menurut Ustadz, ini merupakan bagian dari talbis iblis. Jadi kita tidak harus memegang atau meyakini kalau benda ini ada kekuatan. Mengikis talbis iblis di petilasan tidaklah mudah. Kembali, Ustadz Surya akan mencobanya.
Ustadz Surya melakukan interaksi dengan makhluk gaib di halaman rumah salah satu warga. Saat Ustadz akan berinteraksi, ada penampakan cahaya seperti mata. Semakin lama, semakin banyak cahaya yang tampak. Ustadz mencoba berkomunikasi dengan makhluk gaib dengan membawa keris. Berkali-kali Ustadz menancapkan kerisnya ke tanah. Mungkinkah Ustadz mendapat serangan dari dalam tanah? Ustadz memanggil saya untuk melihat makhluk gaib lebih dekat. Sewaktu kami memperhatikan ke arah pepohonan, tiba-tiba muncul api tepat di belakang tempat saya berdiri. Saya pun berlari meninggalkan Ustadz. Ustadz mengambil apinya menggunakan tangan sambil terus berzikir. Itu api muncul dari tanah ya, Ustadz ya? Tahu-tahu nyala aja. Kita carinya dari atas. Oh. Yang saya khawatirkan masalah. Beberapa cahaya muncul dan Ustadz pun mencoba mendekati. Mengangkat tangannya sambil memegangi perut. Ia seperti menahan rasa sakit karena serangan yang dialaminya. Di sekitar pepohonan terlihat cahaya bulat dan cahaya-cahaya kecil. Menurut Ustadz, cahaya itu adalah salah satu bentuk perwujudan dari makhluk gaib. Ustadz Surya mencoba berinteraksi kembali. Tiba-tiba, api muncul mengarah ke Ustadz. Bahkan, saat Ustadz akan mengejar makhluk tersebut, tiba-tiba saja keris jatuh tepat di depan Ustadz. Allah. Seperti ada yang melempar. Api kembali muncul. Api kembali muncul. Bersamaan dengan jatuhnya sosok putih kecil. Menurut Ustadz,
itu adalah salah satu perwujudan dari makhluk gaib. Semua serangan yang terjadi malam ini cukup menguras tenaga. Mari kita cari. Kejadian aneh terjadi kembali. Saya belum minum. Kalau misalnya Gelas tempat air minum Ustadz muncul sebuah batu mustika. Salah satu target saya beli supaya saya minum. Tidak tahu apa yang terjadi, malam cuma dengan rahmat Allah kita bisa tahu. tadi aku tuang tuh belum ada apa-apa. Saya cuma nambah air plus gula, terus belum ada batu sama sekali. Itu munculnya kapan ya batu itu masuk ke dalam gelas? Mungkin bersamaan dengan api yang tadi. Oke. Entah dari mana datangnya, membuat saya bertanya-tanya, apakah mustika tersebut muncul bersamaan dengan datangnya serangan api? Anda masih menyaksikan Dua Dunia. Setelah melakukan interaksi di halaman rumah, Ustadz meminta pertarungan dilanjutkan ke Pantai Parangtritis. Parangtritis dipilih karena wilayahnya lebih terbuka dan memudahkan untuk berinteraksi. Sesampainya di Parangtritis, kami disambut dengan munculnya cahaya-cahaya dari arah pantai. Deburan ombak dan angin kencang membuat saya merasa takut, seperti pertanda akan kehadiran makhluk gaib. Ustadz meminta kami jangan terlalu dekat dengannya. Lalu, ia memanggil saya untuk melihat kabut tebal di dekat karang. Menurutnya, itu juga salah satu bentuk perwujudan dari makhluk gaib. Di salah satu sisi karang, kami menemukan sebuah goa. Di depan goa, Ustadz melihat sebuah keranjang yang di dalamnya terdapat sisa kembang. Sepertinya, goa ini telah dijadikan tempat ritual oleh orang-orang sekitar. Ustadz mencoba berinteraksi dengan makhluk gaib yang berada di dalam goa. Ustadz meminta salah seorang dari kami untuk memegang keris yang dibawanya. Saat Ustadz hendak meminta keris, tiba-tiba keris lepas dari sarungnya. Seperti ada kekuatan di dalam keris sampai melukai tangan Mas Eko. Pegangnya kurang kuat. Kok dia bisa lepas sendiri sih Ustadz? Itu talinya lepas ya, hilang, dan mungkin kalau tayangan sampai ke orang banyak, orang akan menyatakan, orang akan mencari ke sini, dan kita malah menciptakan tempat pemujaan baru. Jadi memang harus diambil ya? Iya, ini kan tempat yang indah untuk kita rekreasi, rekreasi, bersyukur nikmat Allah. Ustadz mencoba berinteraksi lagi dengan makhluk gaib di pinggir pantai. Dia seperti mendapat serangan. Berkali-kali ia mencoba menghindar. Ustadz kemudian memanggil santrinya untuk membantu melawan serangan makhluk gaib. Menurutnya, makhluk gaib yang dihadapi cukup ganas.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Satu persatu santri terpental dan terjatuh seperti diserang sesuatu. Tubuh para santri lemas seketika. Apa mungkinkah mereka mendapatkan serangan? Saya tidak bisa melihat secara dekat, karena Ustadz tidak mengizinkan saya ikut berinteraksi. Lemes Ustadz badannya. Saat saya sedang berbincang-bincang dengan Ustadz, tiba-tiba sorban Ustadz yang dipegang santrinya terbakar. Ustadz mengatakan ini adalah bagian dari serangan makhluk gaib yang tidak senang dengan kalimat-kalimat Allah. Saat kami hendak meninggalkan pantai, muncul kembali api. Cepat, Ustadz membuang api itu ke laut. Menurut Ustadz, api itu adalah bentuk serangan terakhir yang dilakukan oleh makhluk gaib dan menandakan bahwa pengikisan talbis di petilasan telah berakhir. Kita diserang api terus ya Ustadz ya. Padahal nggak ada siapa, atau muncul di tengah-tengah kita. Terus kenapa harus apinya dibuang ke laut? Itu yang saya tunggu. Oh gitu. Dari tadi nyerang nggak kelihatan kan? Itu serangan terakhir mungkin dengan zikir ya. Dia jatuh, cuma saya jatuhnya nggak kelihatan di belakang. Iya, karena kita lagi fokus ke sana, dia dari mau belakang. mau menyerang dari belakang, tapi jatuh. Ustadz mengumpulkan semua mustika yang telah didapat, dimasukkan ke dalam air, lalu dibakar. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan energi-energi negatif di dalamnya. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut dimintai pertolongan, dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa menunjukkan jalan kebenaran. Terima kasih Anda sudah menyaksikan Dua Dunia. Sampai jumpa minggu depan. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين.